Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah GKB, yang terhormat pimpinan Majelis Pendidikan Dasar PCM GKB, dan para rekan-rekan Dewan Guru SD Muhammadiyah GKB 1, SD Muhammadiyah GKB 2, serta SMP Muhammadiyah 12 GKB. Untuk sesi kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 12 KB yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi. Untuk waktu presentasi mulai pukul 12.30 hingga pukul 13.30 yang nantinya diikuti diskusi setengah jam 30 menit 13.30 sampai pukul 14.00. Marilah kita mulai acara pada kali ini dengan bacaan basmalah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut kami paparkan bersama tim hasil diskusi terkait RBPKS SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik tahun 2013-2014. Visi SMP adalah menjadi sekolah Islam yang unggul, pelopor ilmu pengetahuan, dan membangun generasi yang berakhlak mulia. Kemudian kelanjutan misi adalah yang pertama, meningkatkan dan menerapkan pendidikan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah secara komprehensif. Yang kedua, terbentuk insan akademik yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, berperan aktif dalam pengembangan dunia pendidikan secara umum dan di lingkungan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang berbahagia, SMP Muhammadiyah 12 GKB sebelumnya membawa dua hal. Yang pertama punya moto Improving School. Kalau kita belajar dari kejadian di dunia, ada developed country dan ada developing country. Kalau developing country itu adalah negara yang sedang berkembang. Kalau developed country adalah negara yang sudah maju. Nah, SMP Muhammadiyah dalam usia yang cukup menurut selayaknya harus mulai berangkat dari Improving School untuk ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga bentuk komitmen dari continual improvement, sehingga moto yang baru menjadi berprestasi, berbudi, dan peduli. Berprestasi berharap berprestasi secara guru, secara siswa, dan berprestasi secara sekolah. Kemudian berbudi terkait dengan nilai-nilai keakhlakan, kemudian peduli bagian dari sinergi yang nanti diterjemahkan dalam bentuk nilai-nilai kehidupan di aktivitas sekolah. Kebijakan dan sasaran sekolah SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik berkomitmen tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, proses belajar mengajar, dan peningkatan mutu lulusan dengan perbaikan dan penyempurnaan secara terus-menerus atau continual improvement, serta memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku melalui peningkatan kinerja sekolah, pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, metode dan sarana pembelajaran, sistem manajemen dan jejaring sekolah. Kemudian mewujudkan kualitas lulusan yang berkepribadian mulia, mandiri, kreatif, inovatif, komunikatif, berwawasan luas, dan berprestasi. Bapak Ibu yang berbahagia, sasaran sekolah kami ingin menarik ke dalam 8 standar yang ada di pemerintah. Jadi 8 sasaran yang kami angkat
supaya terjadi networking yang rapi. Karena berharap sistem manajemen ISO, kemudian akreditasi sekolah, kemudian EDS, kemudian ME, ataupun yang bermunculan lagi, itu merujuk kepada sistem perundang-undangan di Indonesia. Jadi, di tim kami merujuk pada 8 hal standar yang dikembangkan pemerintah itu kami sesuaikan dengan apa yang kami miliki di sasaran sekolah. Di 8 standar itu yang pertama adalah standar isi, berbicara kurikulum, kemudian nanti kemana lulusannya, apakah cukup nilai UN saja atau pengembangan multiple intelligence, kemudian proses pendekatannya bagaimana menuju titik kelulusan yang tadi, bagaimana dengan sumber daya manusia, supaya goal sukses lulusan yang diinginkan tercapai. Kemudian pengelolaan, ini manajemennya, pembiayaan, penilaian, dan yang terakhir sarana. Sarana menjadi titik terakhir supaya tidak menjadi lagi-lagi tidak ada sarana tidak mengajar. Bukan begitu, tapi sarana adalah supporting menuju suksesnya. Untuk lebih detail, kemudian ada 5 hal yang menjadi continual improvement, ya, program yang berkelanjutan. Yang pertama adalah tahfidz Quran, kemudian yang kedua adalah School Center of Cambridge, kemudian pembelajaran dan penilaian berbasis ICT, kemudian digitalisasi dokumen, yang terakhir ini yang kemarin beberapa forum menyebut SMP belum berbicara marketing. Jadi kalau kita membaca di halaman terakhir yang di print oleh tim SMP, di sana tertulis program continual improvement adalah penguatan marketing sekolah. Termasuk tadi masuk di RCTI, ANTV, kemudian di Surya, Radar Gresik ataupun di Jawa Pos, itu bagian dari marketing yang sudah kami lakukan bersama tim dan berharap tahun ini lebih kuat lagi. Dan itulah nanti yang ingin saya ceritakan ke teman-teman SD supaya kita harus bangun bareng. Jadi bagaimana kita bisa memegang kendali yang ada di luar sana. 8 hal yang menjadi titik standar itu kami kembangkan menjadi 9 sasaran. Yang pertama terkait sumber daya manusia, terpenuhinya perbandingan guru dan siswa sejumlah 1 berbanding 13. Kondisi saat ini 1 berbanding 14. Ya, 14 apa 15 Pak juga ya? 14 ya, hitungan kita kemarin, 14. Jadi ada 1 yang kurang. Peningkatan kompetensi siswa, kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan secara berkala sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan minimal 75% dari seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, jadi minimal nanti bisa menuju 100. Yang kedua, terkait sarana, terpenuhinya sarana pembelajaran dan pelayanan komunikasi yang berbasis IT sesuai dengan standar Majelis Didasmen PJM GKB. Nanti Majelis Didasmen akan mengeluarkan standar-standar apa yang dimiliki karena beberapa waktu yang lalu Majelis sudah merencanakan dashboard manajemen. Jadi supaya kalau bahasanya Pak Bi ada yang dicantolkan, maka cantolan kami ke sana. Jadi jangan sampai cantolannya berbeda. Kemudian yang ketiga adalah terkait pengelolaan, meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen sekolah dengan berbasis QMS ISO 9001/2008 dan berperan aktif dalam peningkatan mutu sekolah baik di lingkungan Muhammadiyah maupun umum. Kemudian yang keempat dan kelima ini adalah kompetensi lulusan. Pertama, meningkatkan peran siswa yang aktif di IPM dalam mendukung program sekolah bidang kesiswaan sejumlah 25%. Ya, siswa ini kurang Pak, minimal ini Pak ya. Ini print out kami keliru, minimal sejumlah 25% siswa, jadi boleh lebih. Kemudian yang kelima, sama, terciptanya siswa yang berprestasi bidang akademik dan minat bakat, jadi kami tidak ada istilah akademik dan non-akademik. Kalau istilah akademik, non-akademik nanti ada marginal, ada kelas darah biru dan ada kelas ya darah ya kelas air kali begitu. Jadi ini kelasnya sama. Jadi akademik dan minat bakat. Karena kalau kami menggunakan bahasa multiple intelligence, maka di sana anak pinter main catur, anak main film indie itu bukan lagi minoritas, tapi di sana menjadi mayoritas. Ya, jadi itu target kami adalah 5% siswa untuk tingkat provinsi. Kemudian yang keenam, tersusun
perpaduan kurikulum nasional dan kurikulum internasional untuk mata pelajaran MIPA dan bahasa Inggris. Ya, kurikulum nasional di sini maksud kami adalah dua, kurikulum yang dimiliki oleh nasional negara, ya. Kemudian yang kedua oleh Muhammadiyah. Yang ketujuh, terciptanya efisiensi keuangan sekolah sebesar 10% dari 1 tahun. Ya, dan kami baru tahu ketika Pak Parno kemarin mengumumkan 13%. Andai kata tahu itu kita akan tingkatkan lagi untuk di atas 13%, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa. Jadi karena pikiran kami kemarin itu banyak korin, wah ini dugaan saya minus ini, tapi ternyata plus. Dan ini semestinya nanti akan kami revisi di atas 10%. Yang kedelapan adalah adanya model pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis ICT. Yang kesembilan, memiliki program penilaian berbasis IT. Ya, proses dan penilaian. Bapak Ibu, lebih detail sasaran yang kami angkat tadi. Untuk sasaran yang pertama bisa dibaca di halaman 71. Jadi program kerja untuk sasaran pertama adalah tentunya pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian program yang kedua adalah menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan latihan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas berbahasa Inggris dan kemampuan baca Al-Quran. Ukuran yang kami harapkan di 2 titik ini adalah English gatheringnya nanti berjalan dengan 2 level. Jadi kebangkitan berbahasa Inggris harus terjadi lagi. Untuk yang kelas bagus, maka di sana sudah chit-chat. Tapi untuk yang kelas kurang, maka di sana adalah menuju pembelajaran yang oleh teman-teman. Dan targetnya adalah berharap setiap bulan minimal 1 natif. Kami kemarin bernegosiasi dengan ISEC, berharap ke depan minimum 2. Ya, ke depan ini kami tulis 1, tapi nanti dalam negosiasi ke ISEC kami nanti akan merencanakan 2. 2 itu untuk siapa? 1 untuk SMP dan rencana 1 lagi untuk teman-teman di SD. Baik itu SD GKB 1, 2 dan Amunte. Ya, kalau saya sebut GKB 3 enggak. Boleh enggak ini ya? Atau GKB 0. Ya, jadi Amunte. Jadi yang ketiga adalah pembinaan Al-Quran tadi. 90% guru berharap membaca cartil dengan benar dan 100% guru sudah bisa membaca Al-Quran. Nanti harapannya Ustadz Dian dan Pak Toha nanti kita upgrade di sini sebagai masukan supaya kemampuan qiraati dan lain-lain bisa masuk di sini. Sasaran yang kedua adalah terpenuhinya sarana belajar. Ya. Programnya adalah optimalisasi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Kedua, terpenuhinya sarana koneksi internet seluruh wilayah sekolah. Ketiga, tersusun media e-learning dan penilaian berbasis web. Kemudian pengadaan sarana prasarana pendukung PBM dan ekstrakurikuler. Ya, program yang sasaran yang ketiga adalah peningkatan dan pelaksanaan sistem manajemen ISO. Programnya yang pertama adalah pelatihan audit internal untuk ISO 9001-2008. Nah ini keliru ya, mestinya 9001. Ukurannya apa? 50% guru baru mengikuti training. Karena di SMP banyak guru baru, dan maka di sini audit internal berharap jalan. Nah terkait audit internal ini berharap kalau bisa untuk meringankan aktivitas dan bagian dari IHT, 3 sekolah nanti kita bersinergi untuk menemukan siapa dan vendor kemana. Kemudian yang kedua dalam program kedua adalah melaksanakan rapat tinjauannya. Ukurannya tentunya tidak ditemukannya mayor. Kemudian program yang ketiga ini bagian dari continual improvement, menyiapkan data digital untuk dokumen sekolah. Kami menganalisis sambil contoh 1 saja, rapot itu ada 2, rapot tengah semester dan rapot akhir semester. Dan itu luar biasa cetaknya. Kalau itu nanti dia disiapkan dalam bentuk data digital, maka orang tua sudah cukup download masing-masing di website sekolah sesuai dengan password anaknya masing-masing. Itu harapan kita ke sana. Nah, ukurannya apa? Tentunya harapannya semua, namun kami meminimalkan dulu terkait surat keluar dan ijazah dulu.
Dan ijazah ini digandengi dengan ijazah itu bukan berarti satu biji ijazah itu tidak, tetapi ijazah dan pendukungnya, rapot dan UTS-nya. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan kegiatan EDS oleh Dinas Pendidikan dan ME oleh Muhammadiyah. Yang kelima programnya membangun kemitraan dengan sekolah lain baik di lingkungan Muhammadiyah maupun dunia industri. Ukuran yang diharapkan adalah membangun kemitraan dengan sekolah lain ya, ukurannya adalah berharap menjadi struktur, bukan lagi follower. Yang diharapkan Pak Bianto juga sama, kalau bisa GKB menjadi garda di depan ya, tadi yang disampaikan ke saya, dan ini sudah kami tulis untuk langsung masuk di kepengurusannya. Kemudian yang keenam, melaksanakan program pelatihan untuk guru sekolah binaan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Jadi apa yang dilatih nanti bisa kita tentukan dan kita koordinasikan dengan sekolah binaan itu. Kalau SMP masih satu dengan SMP Giri, tapi kalau di majelis ada 4 sekolah. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti SD dan SMP juga bisa, atau SMP dan SMA juga bisa. Sasaran yang keempat adalah terkait peningkatan peran siswa yang aktif di IPM. Program yang pertama adalah pengenalan IPM pada siswa baru. Karena anak SD itu belum ada IPM, mungkin kalau boleh IPA gitu ya, Ikatan Pelajar Anak gitu ya. Ini nggak tahu, ini re-engineering of organisasi namanya. Pengenalan organisasi IPM baru supaya anak-anak kenal IPM dan kenapa IPM. Dan kalau perlu didatangkan para alumni IPM yang sudah berhasil dan merasa besar bahwa berorganisasi itu penting. Kemudian program yang berikutnya adalah menyusun pembinaan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang ketiga, menyusun program pembinaan Al-Islam. Saya detailkan untuk ukurannya, memiliki 10 program pembiasaan Al-Islam meliputi penyambutan siswa baru, tadarus pagi, pendampingan wudhu, hafalan juz amma, sholat duha, tahajud, keputrian, ya, kemudian kita biasakan doa pada akhir pembelajaran, kemudian kultum siswa. Yang berikutnya saya tegaskan di warna merah adalah khotib Jumat. Ini berharap nanti teman-teman SD segera menjemput ini. Kita siapkan mungkin ada 1, 2 atau 3, syukur-syukur lebih, supaya nanti yang sudah bisa khutbah Jumat biasanya guru, sekarang siswa. Nah, kemudian infak, religion day dan closing PBM tertulis double Pak ya. Kemudian program untuk Al-Islam berikutnya adalah tersusun dan terlaksananya program tahfidz Quran untuk kelas 7 dan 8. Kenapa kelas 9 tidak? Supaya tahun ini fokus di 7, 8 dulu. Jadi tahun kelas 9 biar persiapan di ujian nasional. Nanti kalau sudah berjalan pada tahun kedua akan kita tingkatkan menuju kelas 7, 8, 9. Kemudian yang berikutnya adalah terselenggara parenting edukasi 1 kali dalam semester untuk per jenjang kelas. Jadi untuk jenjang kelas akan ketemu 2 kali parenting edukasi, fokus kepada mengelola pendidikan anak dan psikologi optimalisasi anak. Ini kami masih komunikasi dengan, belum ada deal, cuma ada komunikasi dengan Pak Bagus Sunyoto untuk kegiatan ini. Program yang kelima adalah terciptanya siswa berprestasi bidang akademik dan minat bakat. Minimal tingkat provinsi sebanyak 5% siswa. Nah, program kegiatannya adalah melaksanakan program bina prestasi akademik dan minat bakat. Ukurannya memiliki program dan melakukan pembinaan bidang akademik MIPA dan bahasa Inggris, serta minat bakat basket, jurnalis, teater, robotik futsal, dan tapak suci, karya ilmiah, musik, dan English Club. Saya ingin tegaskan bahwa kalau kemarin Pak Nadif mengangkat yang menang ini masih matematika dan IPA, IPS belum. Memang IPS ini keunikannya adalah tidak ada olimpiade IPS dan jarang sekali olimpiade IPS. Yang ada adalah karya ilmiah, dan itulah SMP GKB sudah masuk dalam, sampai dengan hari ini hitungan kami sudah 6 kali level provinsi, level nasional, mulai dari juara sampai dengan nominasi. Jadi IPS sudah sampai di sana.
Karena kalau menunggu Olimpiade IPS itu 1 tahun belum tentu ada. Kalau Olimpiade Astronomi ada, Olimpiade Biologi, Fisika, Kimia ada. Jadi itu jalur kedua, anak-anak yang multi talentanya di IPS bisa terwadai. Ya, dan ini pembinanya salah satunya kemarin Bu Rohmah. Ya, nanti ke depan berharap di SD GKB 2 bisa IPS-nya bisa bangkit juga. Yang kedua, keikutsertaan dalam lomba akademik maupun minat bakat yang diadakan eksternal, baik guru atau siswa. Yang ketiga, keikutsertaan orang tua siswa dalam hal bina prestasi maupun lomba akademik maupun minat bakat. Yang keempat, menyusun program pengembangan wawasan. Nah, tersusunnya program pengembangan wawasan dalam hal student project, HW, kuliner, wirausaha, dan art and design. Bagian ini juga biasanya menjadi cikal bakar karya ilmiah. Saya ambil contoh student project itu mulai dari IPA, bahasa, IPS sudah berada di sana. Ini biasanya menjadi embrio terbentuknya karya ilmiah. Nah, yang kelima, ini yang kemarin disebut-sebut SMP belum punya program marketing, maka saya statekan, insya Allah yang di print out kurang, Pak. Jadi ini saya masukkan kembali, karena kemarin ini sheet berdiri, sekarang saya masukkan, Pak. Jadi penguatan marketing sekolah. Kenapa saya katakan penguatan? Karena beberapa hal sudah dikatakan, sudah dilakukan oleh teman-teman. Jadi itu harus dikuatkan. Yang pertama, indikatornya adalah tersusun program khusus PPDB dengan SDM GKB 2. Ya, jadi program khusus PPDB karena belum punya target. Tahun depan kan nggak ada lulusan. Kalau ditarget nanti zero nanti. Kemudian yang untuk kelas 5, sementara untuk SD GKB 75%. Kenapa tidak 100? Karena kenyataannya sampai sekarang tidak bisa 100 dan tidak mungkin 100 karena sekian persen orang tua ada yang mengambil sekolah di tempat lain, apakah terkait kerja orang tua dan lain-lain. Jadi kita target 75% dulu, syukur-syukur nanti bisa nyampe 80 atau 90. Kemudian untuk SD Amuntai, targetnya adalah 85%. Kenapa lebih tinggi? Bukan anak tiri dan anak yang lainnya atau anak emas, tetapi realitas tahun ini dari SD Amuntai sudah bisa mematok angka 80% dari siswanya. Kemudian marketing berikutnya adalah 1 kali dalam 1 bulan terjadi pemberitaan melalui media cetak dan atau elektronik, ya, serta melalui spanduk. Jadi kalau melalui spanduk itu sifatnya inspiring. Kalau tadi SD GKB 2 inspiring di dalam, maka ini berharap inspiring di luar sudah mulai jalan, sudah mulai masuk. Ini nanti dibawa koordinator humas. Waktunya kapan? Sejak semester 1 dan semester 2. Saya masuk di sasaran ke-6, 2 sasaran lagi, Pak. Tersusun paduan kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Nah, program kerjanya adalah pertama kita studi banding dulu sekolah yang sudah menerapkan sistem internasional di kurikulum. Yang kedua, berharap pada tahun ini sudah terbentuk penandatanganan MOU untuk program penggunaan kurikulum internasional di sekolah. Saat ini masih network banyak dengan Cambridge Curriculum. Memang sudah komunikasi dengan beberapa, cuman fokus kita kelihatannya banyak di Cambridge Curriculum. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan kurikulum sekolah yang memadukan nasional dan internasional. Nanti kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah kan saya tulis tit di Muhammadiyahnya di sini. Ya, jadi supaya lebih tegas. Yang keempat, pengadaan sarana penunjang pembelajaran pelaksanaan kurikulum internasional. Yang ketujuh, terciptanya efisiensi keuangan sekolah sebesar 10%. Tadi saya berharap nanti kita tingkatkan. Ya, programnya adalah penyusunan anggaran biaya sekolah. Kemudian yang kedua adalah transparansi laporan keuangan yang akuntabel. Ke-8, ini continual improvement-nya, adanya model pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis ICT. Yang menyenangkan nanti
sesuai dengan topik yang diajarkan, sedangkan yang berbasis ICT nanti ada dua, ICT online dan ICT offline. Program kerjanya adalah tentunya pelatihan pembuatan model dulu dengan guru-guru, kemudian yang kedua adalah penyusunan rencana pembelajarannya dengan model pembelajaran yang menyenangkan dengan berbasis ICT, yang ketiga adalah pengadaan sarana penunjang untuk sukses dari program 1 dan 2. Yang terakhir, untuk sasaran 9 adalah memiliki program penilaian yang berbasis ICT. Kalau pembelajarannya ICT, berharap penilaiannya juga berbasis ICT. Programnya sama, studi banding ke beberapa sekolah, telah menerapkan penilaian yang berbasis ICT. Kemudian yang kedua, kami merasa tim IT kita belum punya programmer yang handal, maka kami berpikir kita punya MOU dengan lembaga lain untuk pengadaan program penilaiannya. Syukur-syukur nanti kalau kita bisa dengan 3 sekolah, satu develop itu bisa lebih ringan. Kemudian terakhir sosialisasi pemakaian program. Bapak Ibu, sasaran-sasaran tadi, berikut kami sampaikan rencana pendapatan SPP selama 1 tahun dengan hitungan 210 siswa baru, kemudian 163 kelas 8 dan 174 kelas 9 adalah 2.573.400.000 rupiah. Kemudian UPPSB itu 1.620 total tanpa bos dan tanpa uang formulir. Kalau uang itu adalah sekitar 4.194.150.000 rupiah. Nah, rencana biaya ini memang kemarin saya sedikit miskomunikasi. Jadi Pak Parno punya format baru, saya masih versi lama. Namun secara umum saya sampaikan dulu garis besar dari keuangannya. Dari hitungan kami belum melakukan revisi baru, masih seperti yang saya minus 300 juta. Ya, jadi berharap ini kan kita sepulang dari kegiatan ini kita revisi lagi. Ya. Lah, minus bagaimana? Sama hanya dengan tahun kemarin, itu hitungannya minus tapi kita bisa melakukan efisiensi 13%. Ini masih masuk biaya S2 dan lain-lain. Saya khawatir, dugaan saya nilai investasi masuk di sini. Jadi ini belum kita pilah. Kemudian untuk porsi kenaikan gaji guru, itu kami hitung kemarin 10-15%, termasuk penambahan 5 guru. Lebih baik lagi kalau angka itu tidak terjadi peningkatan guru, Pak ya. Jadi padat karya kalau bahasa pemerintah. Ya, ini mengira-ngira Pak ya. Jadi saya beri kabar positif dulu supaya semangat. Nanti gurunya potong 10% itu nanti keploknya di bawah ini, bawah apa meja, enggak enak nanti. Oke. Sebelum saya akhiri, Pak Agus ada yang ditambahkan, Pak? Mungkin menambahkan dari program ke-7, sasaran ke-7, mohon maaf, berkaitan dengan terciptanya efisiensi keuangan sekolah. Ini sebenarnya tidak hanya dilakukan di program 7 saja, jadi ada beberapa program yang juga menunjang ini. Contohnya adalah penilaian tadi kita basisnya ICT, karena saya lihat beberapa tahun ke belakang itu penilaian menggunakan kertas itu mengeluarkan cukup banyak ya, biaya. Belum salah, ya nge-print begitu banyak terus salah. Jadi saya lihat rapot kita itu juga menghabiskan kertas yang cukup banyak. Nah, kita berharap nanti dengan penilaian secara IT ini diharapkan juga mengurangi kos, meskipun memang pada awal-awal memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian juga e-learning, ini kita berharap juga modul-modul guru nanti bisa dimasukkan di e-learning ini tanpa di print out.
Jadi memang kita menunjang biar biaya tidak terlalu banyak untuk kos kertas ya khususnya. Saya kira itu Pak. Saya buka sesi diskusi ini dengan 3 pertanyaan. Oke, yang pertama Bapak Sugeng, Ustadz Sugeng Waras, yang kedua Bapak Agus. Ada beberapa hal, yaitu 2, khususnya 4.3 menyusun program pembinaan Al-Islam. Tadi Pak Isa mengomentari untuk SD silakan jemput bola untuk masalah khotib atau imam. Sebetulnya Bapak, kami sudah jemput bola tapi Pak Isa belum mengoper bolanya. Realisasinya ya, realitanya. Realitanya kita sudah menjadwalkan bapak-bapak untuk menjadi khotib imam. Setelah kami berikan jadwalnya, yaitu 2 hari sebelumnya, ternyata tidak hadir. Nah itu sebetulnya bisa dioperkan ke siswanya. Nah ini ya, sebetulnya itu Pak. Jadi harapan kita seperti itu sebetulnya. Kemudian 5.3 mengenai keikutsertaan orang tua siswa. Ini kami punya persepsi bahwa orang tua yang punya talenta ini mungkin bisa dilibatkan sebagai pembina. Mungkin ini artinya itu ya, yang untuk 5.3. Tetapi di dalam ukuran itu kayaknya kontradiksi, melaksanakan konsultasi belajar tiap jenjang kelas sebanyak 1 per semester. Nah ini kayaknya gak match. Ini antara orang tua yang punya talenta dilibatkan dalam hal bina prestasi, tapi di situ hanya sekedar melaksanakan konsultasi belajar yang kaitannya dengan mungkin akademik siswa, yang pengertiannya mungkin tiap semester kita ada konsultasi dalam hal kemajuan hasil akademik siswa ini. Jadi kayaknya tidak match. Ya itu aja dari kami. Terima kasih Pak Isa. Terima kasih. Yang perlu kami sampaikan pada sasaran yang keempat berkaitan dengan peran siswa yang aktif dalam IPM untuk mendukung program sekolah bidang kesiswaan, yakni sejumlah 25% siswa. Kalau kita bicara dengan organisasi IPM adalah merupakan organisasi intrasekolah. Kalau di Muhammadiyah semua jenjang mulai dari SMP sampai SMA, Aliyah dan SMK itu ada organisasi siswa berupa IPM. Nah, yang perlu kami sampaikan itu adalah 25% siswa. Padahal di dalam semua siswa yang bersekolah di Muhammadiyah, khususnya di tingkat SMP, SMA, itu adalah semua siswa itu adalah anggota IPM. Nah, tapi di sini tercantum hanya 25% siswa seperti itu. Nah, dengan demikian alangkah baiknya itu nanti bisa secara menyeluruh semua siswa itu dilibatkan untuk mendukung program sekolah. Karena apa? Di dalam IPM itu adalah sebuah wadah untuk kader Muhammadiyah ke depannya, sehingga nanti kebutuhan kader di Muhammadiyah itu bisa tercukupi dengan adanya program-program IPM secara dini dalam bentuk pembinaan perkaderan seperti itu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kedepannya paling tidak untuk membentuk sebuah kader secara kontinu, maka nanti paling tidak dari pihak sekolah itu mempunyai target sejauh mana program IPM dan pembentukan kader yang sudah terbentuk, sehingga nanti pada ada sistem kader kintilan seperti itu, sehingga tidak ada di tengah-tengah jalan pemutusan kader. Jadi sehingga nanti ada kader kintilan, sehingga nanti kader kintilan ini bisa melanjutkan periodisasi IPM selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab dulu, nanti yang duduk di sana Pak Lutfi dan teman-teman berhak untuk menjawab karena kita kemarin nyusun bersama. Terkait yang pertama khotbah Jumat Pak, ya akan kami perhatikan, dan ya teman Al-Islam ya fokus kembali, itu saja saya pesan saya. Saya tindak lanjuti Pak. Ya, terima kasih diingatkan. Kemudian yang kedua untuk program 5 ketiga,
keikutsertaan orang tua ini memang kelihatannya kurang pas Pak, seperti yang diingatkan Pak Sugeng ya. Namun pelaksanaannya sudah kita lakukan, nanti kan kami tambahkan Pak. Jadi beberapa wali itu yang sudah memiliki kemampuan sudah kami libatkan di pembelajaran. Dan semalam ada satu wali lagi yang kebetulan handal di IT di smelting group juga menemui saya, termasuk dia ahli di PHP dan lain-lain. Saya ceritakan e-learningnya SMP, dia bercerita panjang lebar, kalau perlu sudah bisa diakses di HP, di macam-macam, dia punya solusi-solusi untuk programnya. Dan itu nanti menjadi network kami juga Pak. Dan itu yang saya maksud keterlibatan orang tua. Dokter Rumah Sakit Semen, Dokter Yayu dan lain-lain sudah berada di sekolah mengajar. Nanti lebih tajam lagi di bawah leadernya Humas Bu Yanita yang selama ini dikomandani, nanti sudah harus tahu benar personil data detailnya sehingga kita nanti networknya begitu cepat. Kemudian Pak Agus, 25% siswa ini memang kami berharap minimal Pak. Nanti dari sejumlah 100% siswa, kita punya 500 siswa itu yang sudah aktif di IPM itu tertulis struktur itu 80 ya. Kemudian aktivitas yang kami pantau itu sekitar 50 anak yang cukup aktif. Jadi ini yang saya katakan 25%, namun dalam hal aktivitas semuanya tetap jadi cakupannya. Ini saya khawatir nanti ditulis 100%, tapi justru jadi temuan Pak. Jadi itu nanti di realnya akan kita tingkatkan. Kalau tahun ini 25% dan kenyataannya 50%, maka nanti kan kita tingkatkan di tahun berikutnya jadi 75%. Atau kalau sudah 100% ini tidak perlu ditulis, sudah daily activity, bukan lagi program unggulan, sudah program biasa. Kader IPM, ya, pembentukan kader, nanti saya akan koordinasi banyak dengan tim IPM ya di bawah Pak Dian. Dan untuk mensinergikan ke sana Pak, memang di pembinaan di SMP ada 2 cara. Tidak semua anak itu suka IPM. Artinya ingin masuk organisasi, bukan tidak suka itu menentang, itu enggak ya. Artinya positif. Dan yang kedua memang terjun langsung di IPM. Sama dengan ada tetangga kita yang suka langsung jadi struktur Muhammadiyah di Ranting, dan ada yang suka Muhammadiyah tapi tidak mau jadi struktur. Nah, kita ngopeni yang tidak suka struktur itu dalam bentuk yang lain. Ya, pernah kami lakukan itu kegiatannya nonton bareng. Nah, nonton bareng dia jadi bermain organisasi dan lain-lain. Dan itulah multi talenta juga. Nah, anak-anak yang sudah frekuensinya nyambung di IPM, disebut saja di dadanya tinggal nempel lambang IPM, sudah plek. Kalau perlu tembus sampai ke belakang sini IPM-nya, ya sinarnya ke sana. Jadi itu kader-kader, dan untuk membangun kader lebih kuat lagi, seperti yang saya sampaikan waktu jadi moderator Pak Bianto, kita siapkan beasiswa-beasiswa. Memang tidak 100% 80 anak, tapi masih baru 4 personil, ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nanti penguatan tahun berikutnya mudah-mudahan majelis sudah bisa meningkatkan jumlahnya, sudah mulai dari koordinatornya dan lain sebagainya. Dan insya Allah waktu saya ngobrol di PWM, baru GKB yang punya program ini, dari sekolah lain belum punya program kaderisasi terkait beasiswa. Dan kader-kader yang lain memang anak-anak kami dorong untuk aktif di daerah, termasuk kemarin kita jadikan pusatnya kegiatan IPM. Saya bilang kalau bisa kegiatan pusatnya di SMP GKB saja. Jadi kalau sudah menjadi tuan rumah, saya yakin dia akan tune in di dalamnya. Tidak mungkin tuan rumah tidak datang, mesti tuan rumah akan menjadi datang. Dan kalau perlu datang itu H-2, H-3, jadi nginepnya di sekolah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Agus, monggo tambahin. Oh ya, ini langsung Pak Dian. Oke, silakan Ustadz Dian. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami ingin tambahkan bahwa IPM ini di sekolah kita itu memang kami masih melakukan pembenahan dari segi secara administrasi sebenarnya seperti apa sih IPM. Tapi anak-anak yang di dalam itu ketika kami lakukan pendaftaran, kenapa sih 80 itu saya terima semua? Karena satu, orang yang mau ikut organisasi itu sesungguhnya dia sudah punya niatan yang baik. Nah, cuman memang saya bikin ada grup pertama sama grup yang kedua. Grup yang kedua itu sebenarnya kader intilan itu tadi, bahwa mereka perannya kedua
Tapi mereka ini kan menjadi orang yang pengganti besok. Nah, cuman memang program-programnya kami belum sempat untuk melakukan pengkaderan karena melihat waktu. Tapi kemarin kita programkan bulan sebelum pemilihan yang berikutnya, maka dia kita berikan program khusus. Kalau di PM itu ada Taruna Melati 1. Itulah nanti yang menjadi bekal untuk calon-calon berikutnya. Insya Allah sudah kita siapkan, terutama ini mungkin kerja keras dari Bapak Ibu di SD ya, sudah mampu menciptakan itu. Kami sudah melihat mereka sudah punya kemampuan. Oleh karena itu titip bisa memasukkan dari sekarang promosi bahwa ayo jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Usulan untuk ikatan anak misalnya pelajar Muhammadiyah tingkat SD memang belum ada, karena memang secara organisatoris anak SD belum punya kemampuan ya. Tapi di usia 12 ke atas itulah baru orang sudah punya kemampuan. Barangkali tambahannya itu. Terima kasih. Pak Lutfi mau nambahi, Pak? Saya tambahi yang dari Pak Sugeng berkenaan pertanyaan keterlibatan wali murid. Untuk keterlibatan wali murid, memang kami lebih mengarahkan di penyusunan program pengembangan wawasan, Pak. Jadi nanti di pengembangan wawasan itu yang nantinya kami berikan berapa porsi untuk kepada wali murid yang memiliki kompetensi tertentu. Jadi tidak selamanya kami mendatangkan dari luar. Jadi ada bagian porsi yang masih kita perlu bicarakan dengan saya kerjasama dengan Waka Kurikulum, porsi untuk wali murid. Nah, dari data sementara ini di SMP, kita memang ada kelemahan belum memiliki data secara lengkap wali murid kita ini porsi yang kelebihannya ada di mana. Dokter itu ada berapa, ini ada berapa. Nah, ini yang sedang kami petakan. Jadi sekali lagi Pak Sugeng, mungkin ini menjadi masukan bagi kami. Jadi intinya untuk wahana wali murid kita kasih di program pengembangan wawasan. Sedangkan untuk konsultasi itu yang di poin 3 tadi, melakukan konsultasi belajar, kami tidak hanya menginginkan konsultasi belajar dalam hal akademik saja, tetapi kami harapkan ada masukan dari wali murid yang sekiranya kami belum mengetahui. Jadi kemampuan siswa itu sekiranya yang belum kami rekam, itu harapan kami nanti ada masukan dari wali murid. Saya yakin ada beberapa siswa yang memiliki talenta tertentu, misalkan mungkin kemampuan dalam bidang musik maupun yang lainnya. Saya ambil contoh kemarin waktu kita pengisi acara Musda, itu ternyata setelah kita lihat ternyata ada siswa yang memiliki kemampuan dalam hal biola. Akhirnya kita wahanai dengan kemarin waktu ngisi acara di Musda, dalam waktu hanya 1 minggu kita mempersiapkan anak-anak, ternyata jadi dan sambutannya cukup bagus dari peserta Musda, baik undangan maupun dari rekan-rekan IPM. Saya rasa itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi Arif. Kita masih punya waktu kurang lebih 11 menit. 1 pertanyaan, 1, 2, 3. Oke, saya buka dari Ustadz Taufik. Terkait dengan IT, pada prinsipnya kita sangat setuju sekali bahwa kita melihat untuk IT ini kita berharap bisa merambah ke SD1 dan SD2. Yang kita rasakan memang sangat jauh. Kalau di era saat ini adalah era globalisasi dan era teknologi, justru kita tidak mampu untuk memanfaatkan teknologi itu. Ya, memang kita menyadari akan kelemahan kita tidak punya programmer khusus di IT yang handal. Maka ke depan kalau bisa ini mumpung ada majelis Dasman dan pengurus bahwa WCM bisa untuk gayung bersambut untuk bisa mewujudkan itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan PPDB yang kemarin juga sempat disinggung oleh Ustadzah Endang terkait dengan target yang 75% dari SD GKB untuk bisa masuk ke SMP. Kita berharap ke depan memang kemarin diawali di SD itu ditawarkan mulai program kelas 4, 5, dan 6.
Kami berharap hal ini sangat ditekankan bahwa memang kalau ini di awal sejak dini akan memungkinkan bahwa itu akan bisa terwujud. Salah satu hal mungkin kebijakan yang perlu segera untuk dibuat dan disosialisasikan adalah bahwa ketika nanti anak berprestasi, apapun itu prestasinya, juara 1 sampai juara 3 umpama, maka bebas ke SMP dan mungkin tanpa bayar sebagainya, itu harus dibicarakan dengan majelis, sehingga kita sejak dini sudah bisa mendeteksi bahwa itu nanti juga untuk keunggulan SMP karena dapat brilian anak yang masuk dari SD GKB. Gambarannya kita seperti itu, dan itu nanti akan berlanjut begitu halnya dengan ketika nanti SMA terwujud, dari SMP pun bisa masuk ke SMA, sehingga kita memudahkan kita untuk kaderisasi, menjaga akidah anak-anak yang sudah terbina dari SD ke SMP berlanjut ke SMA, itu lebih matang daripada kemudian yang dari SD kemudian harus berpindah kepada aliran yang berbeda, sekolah yang berbeda, maksud saya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan keterlibatan orang tua, jujur saja memang kita melihat dari sekolah kita memang agak kurang, baik di SD 1, SD 2 maupun di SMP. Kemarin yang diusulkan oleh Ustadz Toha terkait dengan masalah BB, ini salah satunya cara bahwa kita bisa melibatkan orang tua dalam konteks untuk segala aktivitas anak yang ada di sekolah. Mungkin bisa terkait dengan prestasi, itu betul, tapi untuk yang lain-lain pun juga perlu dilibatkan. Saya masih teringat ketika kita mendatangkan orang tua untuk mohon doa restu dan anaknya didudukkan di sebelahnya, itu terasa luar biasa. Artinya mereka baru sadar bahwa sesungguhnya kenapa harus di akhir kalau di awal itu bisa. Orang tua baru punya perhatian khusus ketika anaknya sedang galau, orang tuanya juga galau, ustadz-ustadzanya juga galau ketika menghadapi ujian akhir. Nah, ini andai kata bisa dilakukan rutin, apakah itu dalam 1 tahun sekali, apa 6 bulan sekali, mereka didudukkan di samping kanan kirinya orang tua dan didatangkan seorang narasumber mungkin dari pihak mungkin pihak psikolog ataupun pakar pendidikan yang mampu untuk mengungkapkan bahwa keberhasilan pendidikan seseorang, keberhasilan pendidikan anak itu tidak hanya ditentukan oleh pihak sekolah, tapi perlu sinergi antara sekolah dan orang tua. Nah, harapan kita ke depan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan untuk tahun ini, maka kemudian ke depan akan lebih baik lagi. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dilanjutkan dengan duta besar. Yang pertama Ustadz Sayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mumpung ada kesempatan, saya bisa hadir di tengah-tengah orang hebat dan kepingin kami ketularan menjadi hebat. Makanya kami tanya. Pak Isa dan rekan-rekan semuanya yang saya hormati, kami yang di sekolah binaan ini paling tidak memang ada bayangan dari GKP. Jadi memang sekolah kami yang kurang lebih mulai zamannya Pak Toha, 2000 berapa itu dibina? 2006 sampai yang terakhir sekarang Bu Ida, maksud saya GKP 1, itu kan memang kita di bawah bayang-bayang GKP. Artinya apa? Dengan besaran GKB itu kita dapat imbas memang luar biasa. Artinya gini, saya yakin dari teman-teman, terutama yang dari pengurus, didas dan sebagainya, kepingin kemandirian kami. Jadi paling enggak yang dibina itu kan setiap tahun ada perubahan. Lah memang di lembaga kita, memang alhamdulillah dalam beberapa tahun ini lumayan lah untuk peningkatan prestasi. Kalau tahun-tahun sebelumnya belum pernah kita ke kabupaten ke lain sebagainya, tetapi mungkin dalam 3 tahun ini alhamdulillah. Jadi kalau lomba MIPA tingkat kecamatan pasti SD Media mewakili. Kemudian non akademik juga catur, kemarin paling tidak kami juga bisa mewakili satu-satunya dari Wirinanom yang di SMA 1. Walaupun tidak dapat juara, mungkin yang keempat. Kemudian Pildacil yang hari Ramadan itu satu-satunya duta dari Wirinanom itu SD Media. Alhamdulillah. Artinya gini, memang dengan keterbatasan kami berharap yang disampaikan oleh Ustadzah Foni, Ustadzah Ida dan Ustadz Isa, ya mohon maaf, itu kami ketika ada pembinaan, guru-guru kami paling tidak dilibatkan. Artinya gini, memang sebelumnya sering didas menyampaikan, tolong SD Muhammadiyah Wirinanom itu dilibat. Tetapi kadang-kala kami itu menerima informasi itu terlambat. Waduh Pak, kemarin ada pelatihan, tapi kami mohon maaf, Wirinanom ketinggalan. Artinya gini, ketika nanti ada 3 sekolah bersinergi itu, kami paling tidak
ada tahu lah kira-kira dalam waktu dekat ada pembinaan apa dan sebagainya, kami bisa nimbrung. Jadi insya Allah kami siap ke GKP. Karena gini, di guru kami itu kan paling lama tahun 2000 enggak, menyampaikan unek-unek Pak Warno. Tahun 2009 guru kami yang senior 2008 ini kebetulan off karena dalam beberapa waktu ini wali kelas 6. Jadi off yang sudah saya sampaikan ke Pak Tamil dan teman-teman itu. Jadi tinggal guru kita yang tahun 99 berarti usianya baru 3 tahun. Kemudian minim pelatihan dan lain sebagainya. Artinya nanti kami kepingin berada di orang-orang hebat, sekolah-sekolah hebat, kami kepingin ketularan lah, paling tidak demikian. Nggih gitu nggih. Jadi mungkin ini tidak sambat, permintaan. Namanya minta nggih bagaimana? Iya, nggih. Karena memang kondisi kami demikian, Mbak. Kita paling selatan di antara 4 kecamatan, nggih. Ndriorejo, Kedamaian, Menganti, Urenanum. Baru Urenanum ada pendidikan selevel SD. Jadi kita berharap kan besok menjadi embrio sehingga nanti di kecamatan lain muncul SD Muhammadiyah yang lain. Nggih, gitu. Artinya mohon kami paling tidak agenda-agenda kedepannya itu diberitahu, Pak, 1 minggu depan kita ada acara ini, tolong kita nanti akan kami usahakan. Nggih, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ustadz Said. Dilanjut dengan Ustadz Toha. Monggo. Terima kasih Pak. Sekali lagi ini temuan dan saya lihat di programnya teman-teman SMP luar biasa. Cuman yang belum nampak itu pembinaan non-akademik Pak, terkait dengan permasalahan siswa. Jadi kadangkala waktu kami merasakan di SMP dulu beberapa anak kita bermasalah, itu hanya bisa diselesaikan di tahapan wali kelas dan kesiswaan. Ini saya kira kurang. Jadi mohon ada tambahan di sana, ada memang senternya di BPBK. Ya sekali lagi ini perlu saya ungkapkan karena kita miris itu ya ketemu anak-anak kita di levelnya SMA dan ternyata permasalahan ini munculnya itu bibit-bibitnya adalah setelah kita telusuri itu di SMP gitu ya. Nah ini baru berani karena diungkap di forum BPBK itu di SMA. Nah ini mohon ada program itu. Ini betul-betul dibutuhkan oleh anak-anak kita. Jadi sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya itu saja yang perlu kami usulkan, barangkali bisa dijadikan renungan atau tambahan. Matur suwun Pak Ari. Terima kasih Ustadz Toha. Untuk 3 penanya ini mohon langsung dijawab. Monggo. Alhamdulillah ini tinggal 2 menit ya, jadi cepat-cepat saja. Jadi tidak tahu ini memang di level orang pinter itu susah soalnya Pak, jawabnya gampang. Saya terima, saya lanjuti. Itu paling enak. Dari Pak Taufik, terima kasih Pak. Memang sinergi IT dan ke depan seperti disebut Pak Agus tadi sudah harus tidak lagi paperless tapi sudah e-paper ke depan, termasuk gurunya ke sana juga harus. Dan yang problem saya amati dari 3 sekolah karena saya pernah menjabat di 3 sekolah untuk koordinator IT adalah SDM. Dan SDM harus kita pecahkan melalui jalan yang ketiga, bukan lagi jalan yang kedua. Outsourcing harus kita libatkan. Kemarin komunikasi dengan beberapa titik ya, dengan majelis sudah menemukan, dan kemarin saya juga termasuk ketemu dengan develop IT tingkat nasional yang berpusat di Jogja. Jadi dia sudah membidangi se-Indonesia untuk develop IT. Cuman mana yang frekuensi yang akan kita cantolkan nanti karena MOU itu terkait dengan majelis, maka sekolah memberi pertimbangan dan ending terakhir adalah majelis. Karena ada judul dashboard IT Management, mulai dari manajemen IT-nya, manajemennya murni sampai manajemen pembelajarannya. Kemudian PPDB memang benar Pak Taufik 75%, kemudian kelas 4, 5, 6. Jadi kemarin kita dengan Bu Ida sudah kita statekan, termasuk dengan Bu Foni sudah
kita bicara sampai kelas 5. Jadi kelas 4 kita bikin apa, 5 bikin apa. Ya. Detailnya nanti di belakang akan kita susun kembali. Keterlibatan orang tua memang doa restu memang terasa sekali dan nanti akan kita breakdown mulai dari kelas awal. Untuk Pak Said, ya terima kasih. Kalau sekarang menjadi bayang-bayang, maka ke depan sudah menjadi, kalau bicara optik itu sudah di depannya Pak. Ya, bukan lagi bayangan maya, tapi bayangannya sudah real. Bukan lagi terbalik tapi tegak, bukan diperkecil tapi diperbesar. Jadi kalau sudah kuadrannya campuran antara lensa cembung dan cermin cembung. Ya, mudah-mudahan sudah bisa ke sana. Terima kasih, akan terus kita komunikasi. Sebenarnya problemnya sederhana Pak Said, komunikasi. Nanti saya usul 3 sekolah ini punya program masing-masing dan program irisan yang mana. Setelah itu kopinya kita pegang bertiga. Jadi satu saat saya akan lihat, oh Bu Ida ada ini, Bu saya nitip, saya punya ini, mungkin Bu Ida nitip, atau Pak Said ada ini, atau sebaliknya kita yang ke sana. Jadi itu kalau tadi binaan jangan terus dibawa ke sini, kita yang harus ke sana juga dengan bikin sentral di sana. Itu membuat orang, bahasa saya kalau bisa, kalau teman-teman itu baru memacetkan jalan di depan sini kan, Ahmad Yani baru macet, kalau bisa nanti macetkan Beringin Anom dan tolnya masuk Pak. Ya, sekali-sekali bikin itu ya, supaya nanti wah ada apa Muhammad Dawri Anom, baru SD, bukan SMA yang di sana. Oke, kita kerahkan Pak Said kalau bisa, teman-teman. Kalau perlu dibalik Pak Said tunjuk saja, saya minta program ini tolong diisi. Jadi mau enggak mau harus berangkat. Ya, jadi majelis sudah bikin SK, Anda mau enggak mau berangkat, tinggal nunjuk powernya, mungkin pembelajaran siapa, ICT siapa, IPA siapa, sudah terbentuk semuanya. Ya. Nanti kan ada sesuatu yang lebih. Artinya ketika tingkat kecamatan kita mestilah bisa mewakili. Tapi ketika kabupaten pasti keok. Sainsnya itu IPA, matematika, lain. Itu sering demikian. Itu nggih. Ya. Nanti akan kita libatkan Pak. Paling enggak di kabupaten kita juga bisa lah ikut. Kalau level pembinaan siswa, SDGKB dan PPS sudah punya program rutin, itu diangkut saja Pak. Karena anak yang pinter itu walaupun tidak belajar di sana, belajar di sini tidak apa-apa. Atau di sekolah kan di sini siswanya berada di sini, kalau 1 bulan itu kan 4 minggu, 2 minggu di GKB, 2 minggu di sana, asal orang tuanya oke, enggak apa-apa. SMP punya gesos Pak, jadi bisa ditempati untuk ya bermalam di hotel SMP. Kemudian yang kedua dari Pak Toha, terima kasih. Memang kita punya tahapan Pak, jadi problem itu tidak harus ke kepala sekolah semua, tetapi namun informasi harus sampai ke sekolah. Memang tahap pertama adalah guru di kelas, ketika ada problem akan naik ke wali kelas, naik lagi ke kesiswaan atau ke BB dulu kesiswaan komunikasi, kemudian kalau tidak bisa terselesaikan ke kepala sekolah. Kalau kepala diselesaikan outsourcing, ada majelis di dasmen di luar sana, bukan di luar ya, ada majelis di atasnya. Kemudian kalau perlu melibatkan pihak lain terkait BPBK. Jadi itu yang harus kita seriusi. Kalau jumlah BP di SMP memang seharusnya dari ukuran yang disampaikan oleh Pak Mukidin seharusnya tambah paling tidak 2 sampai 3. Kalau ukurannya kalau 150 itu kita harus punya 4, tapi kalau dihitung 250 SMP harus punya 2. Kemudian yang perlu difahami bersama adalah SD terus membina teman-teman siswanya. Dan ketika nanti di SMP, maka SMP punya kewajiban untuk membina anak itu dengan baik. Sebaliknya sama, ketika SMP membina baik, SMA punya bina baik. Jangan sampai terjadi ketika nanti anak nakal di SMP, ini langsung menuduh yang bawah, SD-nya gitu. Jangan-jangan SMP ini tidak mampu membina. Ya, problemnya mungkin bisa begitu. Ya, jadi ini harus diseriusi supaya tidak melempar batu, ya, sembunyi tangan dan sembunyi kaki gitu, saking sepinya. Ya, kalau kata motivator 1 telunjuk jari untuk orang lain tapi 4 untuk kita, itu yang paling tidak enak. Jadi ini perlu duduk bersama, tetapi namun core Muhammadiyah secara umum harus dipegang supaya yang keluar itu bukan berita negatif tapi yang keluar berita positif. Ya, Muhammadiyah menemukan A, Muhammadiyah menemukan B, Muhammadiyah sinergi A. Kalau perlu al-maunisme tadi terus berkembang ke sana kemari. Ya, kata Pak Mukti, sebenarnya kalau ada bencana-bencana, termasuk real di Jakarta kemarin ya, disampaikan ke majelis juga, sebenarnya yang paling banyak menyumbang itu Muhammadiyah. Cuman wartawan itu ya, karena
bukan wartawannya, tapi karena partai-partai itu pinter mengambil momen. Jadi dia, kata Pak Mukti, punya satu spanduk, disyuting, pindah, spanduknya dicabut, tulisan poskonya dicabut, pindah sana, disyuting lagi, pindah lagi, jadi seperti punya 20 posko. Muhammadiyah punya 50 sampai 70 posko, tidak pindah-pindah, tapi tidak ada yang mempublikasikan. Ya, jadi itulah ya kata teman-teman keikhlasan Muhammadiyah di mana-mana. Oke, sukses untuk Muhammadiyah, berharap muncul terus berita positif. Guru kita punya potensi yang banyak ya. Mungkin kita berharap nanti majelis memfasilitasi tidak hanya SMP sendiri, SD sendiri ya, tapi nanti bisa 3 sekolah dan melibatkan mungkin Wiringanom. Kita punya potensi besar, contohnya Pak Yugo sudah pernah ke Malaysia, terus Bu Jamilah pernah ke Thailand ya, dan Bu Dina pernah ke Vietnam. Oh, saya sudah ya gitu ya. Nah, ini memang ilmu kalau tidak di-sharing memang nanti malah hilang. Nah, kita berharap nanti berapa waktu ke depan kita formulasikan biar kita sama-sama belajar untuk maju bareng. Itu aja. Terima kasih. Saya ingat kemarin Bapak Sugeng PCM kemarin sangat istilahnya memfokuskan pada akhlak, pada karakter. Kalau saya boleh cerita, kemarin saya baca itu bagaimana Bunda dari Amin Rais membentuk karakter Bapak Amin Rais sehingga seperti itu, orang yang disiplin. Bundanya itu bilang, kamu harus bangun jam 4. Bukan hanya jam 4, setelah kamu bangun, kamu harus teriak sekeras-kerasnya sehingga Bunda akan bangun. Teriak apa Bunda? Teriak as-sholatu khairum minan naum. Sehingga dengan pembentukan karakter dari rumah itulah terbentuk kedisiplinan, terbentuk apa yang menjadi karakter Amin Rais sekarang. Dan itu perlu pelibatan sekolah, istilahnya perlu komunikasi yang terus-menerus antara sekolah dengan rumah, karena jam yang paling banyak itu berada di rumah. Saya berharap karakter akhlak ini terbentuk dari dua-duanya itu. Demikian dari paparan SMP Muhammadiyah 12 KB tentang RBPKS. Ada satu falsafah Jawa yang berbicara oba ngarep gobet mburi. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.